Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita akan membahas tentang masdar. Ya, masdar itu adalah kata ketiga jika kita ingin tasrifan istilahian. Ya, kalau kata bayak tubuh kitabatan, maka kitabatan itulah yang disebut masdar. Ya, kalau ada kata-kata nasoro yang suruh nasron, maka nasron itulah yang disebut masdar. Nah, masdar ini ada juga yang disebut isim masdar. Isim masdar apa? Apakah berbeda dengan masdar? Ya, nah, bedanya tipis ya. Kalau ada kategori apakah isim masdar, maka jawabannya adalah isim masdar itu adalah bentuk masdar yang berkurang dari huruf awal fiilnya. Ya, contoh misalnya kalau kita bilang takallama ya takallamu takalluman, ya. Kalau kita bilangnya takalluman, maka itu adalah bentuk masdar atau urutan ketiga dari tasrif istilahi. Tapi kalau ada kata-kata kalaman, ya, sering kan dengar kata kalaman, maka kalaman itu disebutnya adalah isim masdar. Kenapa? Karena berkurang hurufnya dari kata dasarnya, yaitu takallama. Taknya nggak ada, ya kan? Nah, begitu. Itu satu contohnya. Yang kedua, misalnya ada kata-kata, pernah dengar kata wudhu kan? Wudhu dalam bahasa Arab, itu kan sudah biasa tuh wudhu. Nah, wudhu itu asal katanya adalah tawabbo'a. Bukannya wabo'a, tapi tawabbo'a. Berarti apa? Tawabbo'a ya tawabbo'u tawabbu'an. Ya. Nah, seharusnya wudu'an aja gitu. Nah, kata-kata wudu'an merupakan isim masdar dari kata tawabbo'a. Karena dia berkurang dari huruf dasarnya, ya. Kalau kita bilangnya tawabuan atau biasa tawabuan bukan tawabuan ya, maka tawabuan itu adalah bentuk masdarnya karena urutan ketiga dari tasrif istilahiyah. Ya, itu satu di pemulanya. Nah, sekarang tambahan lagi, masdar itu beramal atau berfungsi sebagaimana fiilnya. Karena kategori fiil itu ada fiil lazim dan fiil muta'addi, maka ya amalnya pun sama. Ada yang amalnya itu fa'inkan nafi'luhu laziman, yang bagian nomor 1 nih ya, ihtaja ilal fa'il faqat. Maka masdar apabila diambil dari fiil lazim, maka dia butuh pada fa'il saja. Seperti atau sesuai dengan kategori pengertian fi'il lazim, yaitu fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih. Sementara kalau fi'ilnya dimulainya wa in kana muta'addiyan, ya, apabila fi'ilnya itu adalah fi'il muta'addi atau masdarnya berasal dari fi'il muta'addi, ihtaja ila fa'ilin wa maf'ulin bih, maka dia butuh kepada fa'il dan juga kepada maf'ulun bih. Mohon maaf, ihtajanya itu enggak boleh pakai hamzah karena dia termasuk hamzah wasal, ya. Oke, seperti itu. Baik itu muta'addinya itu lidzati atau binafsihi sebutan di sini, atau muta'addinya itu li ghairi di sini disebut imma biharfil jar. Kalau enggak begitu paham dengan lidzati dan li ghairi, silahkan lihat lagi video yang sebelum-sebelumnya, kan itu udah ada ya. Contoh, sa'ani isyanuka abaka. Yang kita akan utik-utik itu di bagian isyanuka abaka. Ya. Telah menyakitiku. Apa yang sudah menyakiti? Ya, isyanuka abaka. Kamu itu tidak taat atau bermaksiat. Maksiat itu kan artinya tidak taat ya. Tidak taat ya, kamu tidak taat abaka kepada bapakmu gitu loh.
Jadi yang jadi masdar yang dibahas yang mana? Yang isyannya. Asal kata dari asya, ya, yang si isyanun. Maka yang namanya asya itu kan tidak taat atau bermaksiat. Itu ada fa'il, siapa yang bermaksiat, dan ada maf'ulun bih, kepada siapa maksiatnya, seperti itu. Oleh karena itu, isyanuka itu merupakan fa'il dari sa'a, ya, ingat, sa'a fi'il madi biasa, ni adalah maf'ulun bih muqaddam, isyanu harus nu karena dia harus dibaca marfu karena posisinya sebagai fa'il dari kata sa'a. Tetapi fa'il ini ya dibuat dari bentukan masdar isyan. Maka oleh karena itu cara ngi'rabnya adalah isyanuka abaka. Isyanu fa'il marfu bidomma, ya, wa huwa masdar ya'malu amala fi'lihi, ya, ka domirun muttasilun mabniun alal fathah, ya, fi mahalli raf'in wa huwa fa'il min isyanu, ya. Jadi ka-nya adalah fa'il dari isyan, ya. Abaka, aba maf'ulun bi mansub bil alif li'annahu isim khamsah, ya, wa huwa mudhof. Ka baru domir muttasil mabniun alal fathah fi mahalli jarin mudhofun ilaih. Ingat, isyanuka abaka merupakan fa'il dari sa'a, ya. Nah, itu yang disebutnya fi'il muta'addi lidzati, yang langsung nempel dengan maf'ulun bihnya. Akan tetapi kalau yang tidak nempel dengan maf'ulun bih alias dia butuh pada huruf jar, maka contohnya ada yang ada di bawahnya. Sa'ani mururuka bi mawadhi'i syubhati. Jadi telah menyakitiku, apaan? Ya, asal kata marrobi berarti kan bertemu. Tapi maksudnya di sini bukan bertemu. Mururuka bimawadhi'i syubhah itu bukan bertemu, tapi kamu sudah melakukan hal-hal yang syubhat atau kamu sudah berada pada posisi mengerjakan hal yang syubhat gitu loh. Maka dia itu marroh harus bersambung dengan ba untuk ketemu dengan maf'ulun bihnya. Oleh karena itu, ini disebutnya adalah muta'addi li ghairi. Seperti yang sudah dipelajari waktu dulu di Nahwu 1, ya. Nah, gimana cara ngi'rabnya? Ngi'rabnya adalah sa'ani seperti biasa, sa'a fi'il madi mabniun 'alal fathah, ya. Ni nun wiqaya ya mutakalim gitu ya, fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Mururu jadi fa'il marfu bidomah, ya. Wa huwa masdar yang malu amala fi'lihi, ya. Ka domir muttasil mabniun alal fathah fi mahalli raf'in fa'il min murur, ya. Ba harfu jarin mabniun alal kasroh, mawadi, ya, mawadi'i itu berarti ismun majrur, ya, bil kasroh wa huwa mudhof. Asyubhati mudhof ilaih majrur bil kasroh. Wal jumlah min bimawadhi'i syubhati fi mahalli nasbin maf'ulun bi min murur. Min murur. Seperti itu. Ya. Oke, sekarang lanjut kepada keterangan kapan sih ya yang namanya yang malul masdar itu dipakai. Yang tadi slide selanjutnya coba. Ya. Oke, yang ini perhatikan. Wa huwa ya'malu amala fi'lihi mudhafan au mujarradan min al wal idhafah au mu'arrafan bi al. Kapan sih masdar itu diberlakukan beramal sebagaimana fi'ilnya? Nah, ini penjelasannya. Yang pertama,
dia beramal atau berfungsi sebagaimana fiilnya itu apabila dia menjadi mudhof gitu ya. Yang kedua, apabila dia mujarrodan min al, tidak ada alif lamnya katanya ya. Wal idhofah, dan juga tidak ada idhofah, tidak ada mudhof ilaihnya. Yang selanjutnya adalah mu'arrofan bi al, dia itu mu'arrofan bi al ya. Yang pertama, perhatikan, laula daf'ullahi an-nasa, ingetin tuh nak, laula daf'ullahi an-nasa, yang jadi perhatian bukan kata selainnya tetapi daf'ullahi an-nasa ya. Ada kata-kata daf'u kalau bukan karena, katanya gitu ya. Nah ini lihat nih, daf'ullahi, daf'u itu adalah mudhof ya. Kalau mudhof dari kata dafa'a itu berarti dafa'a butuh maf'ulun bih, karena dia masuknya adalah fi'il muta'addi. Maka Allahi ya, yang seperti tadi disebutkan juga, Allahi itu secara hukum tetap pada posisi marfu sebagai fa'il, tetapi secara zahir dia posisinya dibaca majrur karena menjadi mudhof ilaih, yaitu daf'ullahi gitu ya. Nah, an-nasanya baru sebagai maf'ulun bi ya. Oke, itu yang pertama. Nanti boleh bertanya setelah penjelasan berakhir ya. Nomor 2-nya, coba next. Nomor 2-nya bagaimana contohnya? Au it'amun ya, yaitu ya. Karena ini ayat Al-Qur'an, maka kita harus bacanya dengan ikhfa. Au it'amun fi yaumin dzi masghobah. Nah, ini perhatikan kata-kata it'amnya. Ya. It'amnya perhatikan. Ada kata masdar yaitu it'am. It'am itu dari kata at'ama yut'imu. It'amun. Berarti dia masuknya adalah memberi makan. Memberi makan itu berarti harus ada siapa yang memberi, siapa yang diberi makan. Kan begitu. Berarti dia termasuk muta'addi. Nah, ini dalam posisi it'amnya tidak pakai idhofah, juga tidak pakai alif lam. Yang begini apakah beramal atau berfungsi? Ya, ini ada fungsinya. Tidak hanya sebatas masdar biasa ya. Maka oleh karena itu lihat, it'am isim ya. Nah, ini marfu bidomah, isim masdar maksudnya apa? Masdar maksudnya ya. Langsung fi yaumin dzi masghobah, ini adalah bentukan masdar yang memang dibuang maf'ulun bihnya. Begitu juga yang jadi fa'ilnya itu artinya dia domir mutasil ya, dia domir mustatirnya tidak disebutkan tuh siapa-siapakah yang memberi makannya. Ini harus diruntutkan kepada ayat-ayat yang sebelumnya. Itu nomor 2, artinya dia bentuk masdar yang tidak beralif lam, juga tidak beridhofah seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya. Nomor 3-nya apa? Nah, nomor 3 itu berarti ini masuknya ke yang beralif lam. Nomor terakhir yang tadi ya. Itu kan ada yang tidak pakai alif lam, tapi yang di bagian sini tidak pakai idhofah. Ada juga yang diidhofahkan kan. Kalau yang nomor 3 ini adalah dia fokus pada kata-kata ad-dorb. Ad-dorbnya itu adalah ada alif lamnya. Kategorinya adalah masdar yang beralif lam. Masdar bila ada alif lamnya maka dia bisa jadi beramal. Contoh konkret pada kalimatnya adalah ajibtu minadh-dharbi Muhammadan. Aku terkejut minadh-dharbi, yang namanya ajiba itu harus bersambung dengan min. Ya, harus bersambung dengan min kalau mau ketemu dengan maf'ulun bihnya. Aku terkejut sekali dengan apa? Dengan pukulan
titik-titik entah siapa karena huwa mustatir ya, Muhammadan kepada Muhammad. Maka ad-darbnya di sini itu merupakan masdar yang berfungsi sebagaimana fiilnya. Oleh karena itu Muhammadan ya, Muhammadan nih perhatikan dibacanya dan alias mansub. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ulun bih dari kata masdar yaitu dorb ya, yang beramal sebagaimana fiilnya. Maka bagaimana cara ngi'robnya? Biasa ajiba fil madi mabni ala sukun litisolihi, ini nggak boleh pakai hamzah nih ya, litisolihi bita il mutaharika. Nah terus tuh domir mutasil mabniun ala domah takdiru ana, oke. Min harfu jarin mabniun ala sukun. Nah ini masih ada yang kurang juga ya, ad-darbi ya, ad-darbi lamnya belum ada tuh. Isim majrur bil kasroh ya, wa huwa masdar ya'malu amala fi'lihi ya, wal fa'il huwa mustatir. Karena memang nggak ada tuh, nggak ada dor buka, dor buki segala macam, nggak ada. Ya iya otomatis karena sudah ada alif lam. Kalau udah ada alif lam tentu tidak boleh ditambahkan dengan domir atau mudhof ilaih ya kan. Nah Muhammadan maf'ul bih mansub bil fathah, harusnya tambahin lagi ya tambahinnya gimana, wal jumlah min minad-dorbi gitu lah ya, wal jumlah min apa nih, minad-dorbi fi mahalli ya, fi mahalli apa, fi mahalli raf'in fa'ilun min ajiba. Antara apa maf'ul fi mahalli nasbin maf'ulun bih min ajib, betul yang tadi. Seperti itu. Itu yang nomor 3. Masih ada lagi? Udah Ibu. Ya. Jadi intinya ya, perhatikan ini ada keterangan lanjutannya. Yang namanya masdar itu kadang-kadang dia menjadi dibentuknya itu tiba-tiba menjadi masdar mansub gitu. Itu gimana tuh Bu? Kayak khurujan wahidan gitu ya. Nah, itu gimana? Itu juga sama masdar yang beramal. Ada amalnya dia. Akan tetapi modelnya lain-lain. Ya kalau misalnya dorban al-liso, udah tahu ini jelas banget dorban al-liso, bukan al-lisu ya, tapi al-liso. Itu berarti dorbannya masdar mansub bil fathah yang malu amala fi'lihi. Tapi tambahin ala sighati fi'il amr. Takdiruhu idrib. Nah, gitu ya. Takdiruhu idrib. Karena dorban itu lebih fleksibel dia. Boleh nggak Bu kalau idribnya diganti menjadi idribi gitu? Boleh. Tapi karena di sini yang biasa mukul maling itu anak laki, maka langsung takdiruhu idrib. Wal fa'il anta mustatir. Begitu ya. Al-lisonya maf'ulun bih mansub bil fathah. Jadi liso itu merupakan maf'ul bih dari kata-kata idrib. Gitu. Jadi kalau ketemu dengan masdar yang tiba-tiba mansub, maka hampir sudah bisa dipastikan itu antara dua. Yang pertama masdar yang malu amala fi'lihi, yang kedua dia menjadi maf'ul mutlak gitu. Gimana cara ngebedainnya? Bandingkan dalam siyaqul kalamnya. Jadi kita harus lihat konteks kalimatnya ya. Kalau konteks kalimatnya itu misalnya hamdan lillahi wa syukron ya, lillahi yang ala jami'i ni'amihi misalnya begitu. Itu kalau biasa untuk yang muhabbarah tuh ya. Nah, itu kan hamdan lillahi. Itu masuknya apakah masuk ala sighati fi'il amr atau bukan, Bu? Nah, jawabannya pasti bukan. Karena hamdan lillahi itu merupakan maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang, ai taqdiruhu ya, ahmadu au nahmadu. Begitu. Jadi dia merupakan maf'ul mutlak. Kalau yang ini dorban al-liso sudah jelas dorban itu artinya memukul atau pukul lah, al-liso maling. Nah, itu ya berarti
itu merupakan sebuah anjuran atau perintah. Pukul dong malingnya gitu ya. Oleh karena itu dia berarti masuk kepada i'mal masdar, yaitu masdar yang dibaca mansub ya, yang beramal sebagaimana fi'ilnya, tetapi ala sighati fi'lil amri. Dia itu dalam bentuk sighah fi'il amar. Kalau sudah bentuk fi'il amar, maka sudah pasti ada fa'il yang mustatir di dalamnya. Ada fa'il yang tersimpan di dalamnya. Dan jangan lupa yang namanya masdar itu jauh lebih fleksibel. Dia boleh digunakan untuk mufrad boleh ya, musanna boleh, jamak boleh, muzakkar boleh, terus muannas juga boleh. Kalau kita bilangnya khurujan wahidan itu berarti ya sang guru menyuruh kalian atau menyuruh murid-muridnya, ayo keluar satu-satu. Nah, itu mau dimulai oleh laki-laki boleh, silakan. Mau perempuan boleh, silakan. Karena gunakannya adalah khurujan. Atau kalau ada teman datang ke rumah, julusan. Nah, kan gitu. Julusan. Nah, julusan itu berarti ijlis. Tetapi bedanya dengan fi'il amr adalah kalau kita gunakan ijlis itu wajib disesuaikan dengan domir. Kalau dengan masdar, dia tidak disesuaikan dengan domir karena sifatnya lebih fleksibel. Boleh buat apa saja. Artinya mudzakkar boleh, muannas boleh, mufrad, musanna, jamak boleh. Seperti itu. Ya. Kira-kira paham ya, mudah-mudahan. Nah, sekarang nomor yang di bawahnya biar lengkap ya. Au ayasiha hulul al-fi'li mashuban bi an au ma al-masdariyataini mahallahu nahu sarroni fahmuka ad-darsa. Ini maksudnya apa ini? Ya. Maksudnya adalah apabila kata tersebut atau masdar tersebut dia itu ya hulul fi'li mashuban, dia boleh dijadikan sebagai masdar muawwal ya. Kemarin waktu awal-awal di Nahwu 1 itu kan ada masdar muawwal sama masdar sorry ya. Nah, ini kalau yang di sini itu berarti saroni fahmuka adarsa itu adalah masdar sorrynya. Tetapi jika nanti ingin dijadikan masdar muawwal boleh ya, boleh diganti nih fiilnya menjadi saroni annaka gitu ya. Annaka fahimun ad-darsa. Itu boleh. Seperti itu. Karena diganti menjadi anna plus isim plus khobarnya. Nah, kalau yang belum diganti menjadi masdar muawwal alias dia masih tetap masdar sorry, gimana? Nah, ini kayak gini. Sarroni fahmuka ad-darsa. Apa tuh? Aneh juga ya. Telah membahagiakan saya. Apa yang sudah membahagiakan? Fahmuka ad-darsa. Kamu faham ad-darsa, materi gitu. Jadi intinya adalah kepahamanmu tentang sebuah materi itu yang sudah membuatku bahagia. Nah, bagaimana cara ngi'robnya? Cara ngi'robnya masih mirip-mirip lah, sama aja. Sarro, jangan lupa tadi ini sya-nya diganti menjadi sa ya. Nah, sarro fi'il madi mabniun al fathah ni ya, nun wiqoyah seperti biasa ya, domir muttasil mabniun ala sukun wal jumlah min ni, bukannya fi ya. Fi mahalli nasbin maf'ul bih al awal. Fahmu, karena tadi dibacanya fahmu dia menjadi fa'il, maka wajib fahmu ya. Fahmu fa'il marfu bidoma wa huwa mudhof. Nah, wa huwa masdar ya'malu amala fi'lihi. Nah, kita udah sebut-sebut nih masdar ya'malu amala fi'lihi, berarti otomatis ya harus ada fa'ilnya juga. Maka sebutlah ka domir muttasil mabniun alal fathah fi mahalli jarin mudhof ilaih wa huwa ya, wa huwa fa'il atau wal fa'il anta, karena ka-nya itu adalah bentukan domir pengganti anta. Maka dia menjadi fa'ilnya. Maka itu dia wa ya fi mahalli raf'in fa'il, seperti itu ya. Ad-darsa maf'ul bi mansub bil fathah.
Kalau mau ditambahkan, ya, nah udah seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Mudah-mudahan ada sedikit pencerahan, ya. Kalau ada yang belum paham, boleh bertanya. Oke, untuk selanjutnya kita akan coba bahas yang i'mal masdar, tetapi yang tidak boleh. Kalau yang tadi kan yang seharusnya, ya. Dalam bentuk seperti apa, yaitu boleh tanwin, boleh dengan idhofa, boleh juga dengan beralif lam, atau boleh yang memiliki mudhof ilaih. Nah, kalau yang ini wala yajuzu taqdim ma'mul lil masdar alaih. Ini bicaranya ma'mul, ya. Ma'mul itu apa? Ma'mul itu adalah maf'ul bagi masdarnya. Ingetin, ya. Ma'mul masdar alaih itu berarti maf'ul bagi si masdarnya. Seperti itu. Ya, itu la yajuz taqdim, tidak boleh didahulukan katanya ma'mul masdar atas masdarnya. Illa, kecuali. Nah, keterangannya wajib setelah illa ini. Kecuali gitu loh. Ada pengecualiannya. Jadi boleh ditakdim, ya, ma'mul masdar atas masdarnya itu kapan, ya? In kanal masdar badalan min fi'lihi, ya, naibatan anhu. Apabila si masdar tersebut menjadi badal atau menjadi pengganti dari fi'ilnya gitu, ya, min fi'lihi naibatan anhu, ya sama, badalan dengan naibah ya sama, yaitu menjadi pengganti. Bukannya badal yang kemarin ya, nak, bukannya badal tentang badal mutobik, badal istimah, bukan. Ini badalannya itu badalan secara bahasa, yaitu menjadi pengganti gitu loh. Contoh, ya, amalaka itqonan. Kalau tadi kan khurujan wahidan, khurujnya itu artinya di depan. Atau yang tadi itu dorban, aliso kan gitu ya. Dorbannya kan di depan. Alisonya di belakang. Ini mah diganti, dimajukan itu makmulnya, yaitu alisonya dimajukan, ya, dorbannya akhirkan. Itu boleh. Kenapa? Karena dia merupakan badalan, pengganti, ya, si masdar tersebut merupakan badal, merupakan pengganti dari fiilnya yang dibuang. Contoh yang ada di sini adalah amalaka itqonan. Atau kalau mau diganti dengan kata yang gampang yang tadi itu, yaitu aliso dorban, ya, sama tuh, modelnya sama. Maka gimana cara ngi'robnya? Amala maf'ul bi mansubil fathah wa huwa mudhof. Ka domir muttasil mabniun ala fathah fi mahalli jarin mudhofun ilaih wa huwa ma'mul masdar. Ingetin, ma'mul masdar itu sama dengan maf'ul bagi masdarnya. Ya. Oke, itqonan masdar mansub bil fathah ya'malu amala fi'lihi. Taqdiruhu atqona yutqinu atqin. Ya, berarti ini bukannya itqon dibaca, tetapi atqin, domir anta, fi'il amr, domir anta. Kalau mau ditambahkan lebih lengkap, maka masdar mansub bil fathah, ya, ala sighati gitu loh, ya, ala sighati fi'lil amri ya'malu amala fi'lihi wal fa'il anta mustatir, ditambahin wal fa'il anta mustatir karena yang namanya fi'il amr itu sudah mengandung domir anta sebagai fa'ilnya, begitu ya. Next, apalagi yang ini ada lagi. Nih, nomor 10 sekarang, slide 10. Ya. Au kana ma'muluhu dzarfan au majruron bil harfi. Harfinya pasti harfi jar ya. Atau kalau yang tadi itu kan dia itu artinya dia menjadi ma'mul dari fiilnya yang dijadikan badal pada masdarnya. Kalau yang sekarang au kana ma'muluhu dzarfan,
maf'ul bihnya itu atau ma'mul khobarnya itu merupakan dzaraf atau isim majrur biharfil jar gitu ya. Tapi ingat ada syaratnya. Syaratnya apa? Ya, yustaratu fi amalihi alla yun'ata. Nah, itu berarti apa? Syaratnya kalau ingin diamalkan, kalau ingin difungsikan sebagaimana fiilnya, itu dia tidak boleh dinaatkan, tidak boleh dijadikan kata sifat. Qabla tamami amalihi, sebelum dia itu beres atau fiil, fa'il, maf'ul bihnya lengkap gitu loh. Jadi kalau belum beres, belum lengkap, jangan dinaatkan ya. Contoh yang tidak boleh, ingetin ini contoh yang tidak boleh ya. Fala yuqalu, jangan pernah lakukan, jangan katakan sarroni ikramuka al-azimu khalidan. Mana naatnya? Coba mana naatnya? Al-azim. Ini nih. Al-azim adalah naat. Naat untuk masdar yang katanya mau beramal sebagaimana fiilnya. Tidak boleh model begini, nak. Kenapa tidak boleh? Karena sarroni itu fiil, maf'ul bi udah, ikram maf'ul fa'il dari sarro, tapi dia baru berbentuk fiil ya, atau masdar yang beramal sebagaimana fiilnya, sama ka anta yang menjadi fa'ilnya. Belum ada maf'ulun bihnya. Coba, ada nggak maf'ulun bihnya? Belum disebut. Berarti itu belum tamam. Ya, belum tamam, belum sempurna. Maka tidak boleh al-azim ada di sini. Yang benar gimana, Bu, harusnya? Yang benar adalah sarroni ikramuka khalidan al-azimu. Diulang. Yang benar adalah sarroni ikramuka khalidan. Dibereskan dulu tuh fiil, fa'il sama maf'ulun bihnya lengkap, baru boleh ditambahkan dengan naat, yaitu al-azimu. Jadi al-azim di sini harus dioper ke belakang. Ya. Al-azimu, kenapa mu, Bu? Karena dia naat kepada ikramu. Jadi fa'il kan, ikramunya rofa, maka al-azimunya juga harus dibaca rofa seperti itu. Ya. Oke, lanjut next. Mudah-mudahan paham. Langsung ya. Wa idza udhifa al-masdaru ala fa'ilihi. Nih, ini ketentuan dasarnya nih. Apabila si masdar diidhofahkan kepada fa'ilnya, katanya gitu ya. Nah, diapain tuh? Kalau kayak gitu diapain? Gitu. Ya. Jurrahul lafdz. Dia itu dilafazkannya itu secara majrur. Ya. Jadi dia harus dibaca majrur secara lafaz. Wa kana marfu'an hukman. Akan tetapi dia menjadi mahal rafa hukman secara hukum. Artinya apa? Kalau dalam bentuk lafaz dia tetap majrur ya, karena dia mudhof ilaih. Sementara kalau secara hukum dia adalah marfu karena menjadi fa'il. Contoh, sarroni ya, fahmu Zuhairin. Fokuslah pada Zuhairinnya. Ya, telah menyenangkanku, membahagiakanku. Apa sih fahmu Zuhairin? Pemahaman Zuhair. Gitu loh. Nah, yang jadi fa'il dari fahmu siapa? Ayo jawab, siapa? Fahmunya itu punya fa'il. Nah, fa'ilnya siapa? Zuhairin.
Zuhair. Akan tetapi Zuhairnya dibaca Zuhairin karena dia menjadi mudhof ilaih. Oleh karena itu dia disebutnya apabila diidofahkan tuh ya, maka fa'ilnya itu dibaca majrur secara lafaz, tetapi marfu'an hukman. Dia menjadi marfu pada hukumnya. Maka oleh karena itu gimana caranya? Sarro fil madi mabni al fathah nun wiqoya, betul. Domir mutakalim mabni ala sukun wal jumlah minni fi mahalli nasbin maf'ul bi al awal. Oke. Fahmu fa'il marfu bidomah wa huwa mudhof ya. Wa huwa mudhof wa huwa masdar ya'malu amala fi'lihi. Oke ya. Zuhairin mudhof ilaih majrur bil kasroh. Tuh ingetin majrur bil kasroh. Berarti lafdzon tuh ya. Fi mahalli raf'in fa'ilun wa kana marfu'an hukman. Fi mahalli raf'in fa'ilun gitu ya. Adarsanya seperti biasa dia menjadi maf'ulun bi mansub bil fathah begitu ya. Oke, next. Biar lebih semuanya sampai akhir ya. Wa idza udifa ila maf'ulihi. Nah, ini dia. Tapi apabila dia diidofahkan kepada maf'ul bihnya katanya. Kalau tadi kan kepada fa'ilnya. Kalau ini kepada maf'ulun bihnya. Jadi kepada si darsanya nih, bukan Zuhairnya gitu loh, ya. Nah, ini gimana? Nah, ini dia jarul lafdz. Dia dijarkan secara lafdz, berarti darsinya harus dibaca darsi. Wa kana mansuban hukman. Akan tetapi kata darsi ini ya menjadi mansub hukumnya karena dia menjadi maf'ulun bih. Ya. Summa yurfa'u al-fa'ilu. Nah, tapi Zuhairnya yang menjadi fa'il, yang menjadi pelakunya, dia tetap yurfa'u. Dia tetap dirofakan sebagai fa'il. Maka contohnya apa? Sarroni fahmu ad-darsi Zuhairun. Ya. Sarroni fahmu ad-darsi Zuhairun. Enggak boleh fahmu ad-darsa Zuhairin, enggak boleh. Kenapa? Karena sudah beda letak, beda posisinya gitu loh. Maka gimana cara ngi'rabnya? Saro seperti biasa, nih biasa ya. Nafahmu fa'il marfu bidoma wa huwa mudhof wa huwa masdar ya'malu amala fi'lihi. Langsung. Adarsi mudhof ilaih biasa, majrur bil kasroh fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Tuh, ya, disebutkan fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Nah, si Zuhair yang menjadi fa'il, ia tinggal gampang. Zuhairun fa'ilun marfu'un bidhammah. Udah beres begitu, ya. Oke, lanjut. Next. Itu sudah beres tuh yang tadi. Nah, ini gimana? Yang namanya masdar itu kan ada masdar mimi, Neng. Kalau ada masdar mimi, apa sih masdar mimi, Bu? Masdar mimi itu masdar, bentukan masdar yang depannya dikasih ada mimnya. Iya, ada mimnya. Gitu loh. Ya. Nah, contohnya apa? Nah, ini. Kalau ada masdar mimi, maka cara ngamalnya sama dengan masdar ghair mimi yang kayak tadi itu. Gitu. Muhtamiluka al-masaiba khairun min markabika al-jaz'a. Nah, ini muhtamilukannya itu kan jadi masdarnya masdar dari mimi. Tapi biasa aja, sama aja dia jadi mubtada ya. Wa huwa mudhof, ka mudhof ilaih gitu loh. Tapi kalau mau disebutkan muhtamilnya itu adalah masdar yang malu amala fi'lihi atau masdar mimi yang malu amala fi'lihi wal fa'il anta, si antanya jadi fa'il kan. Al-masaiba maf'ulun bi mansubil fathah, sama, pokoknya sama persis. Bedanya hanya di silghah saja. Yang ini bentuknya masdar mimi gitu. Maka hukumnya atau ketentuannya juga sama dengan masdar yang ghair
ghair mimi, ya. Oke, yang terakhir. Ya, yang terakhir ada apa? Nah, ini Mas. Udah habis Ibu. Udah habis. Ya udah, pokoknya yang tadi. Jadi masdar mimi dengan masdar ghair mimi itu sama saja dari sisi hukum maupun sisi anwa atau ketentuan, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami.